Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sahabat yang ada di rumah ataupun di mana yang Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Edo Hodian hadir bersama kita semua di sini dalam Inspirasi. Baik, teman-teman sekalian, beberapa tahun belakangan, wellness lifestyle ini tumbuh pesat. Pada tahap di mana berbagai event olahraga bertambah besar dan juga banyak sekali yang dikembangkan. Belakangan kebutuhan akan gaya hidup sehat bertambah kuat sebagai reaksi merespon pandemi COVID-19. Dan pada sisi inilah tumbuh peluang yang segera harus direspon dengan aktivitas yang relevan melalui wadah yang tepat. Dengan latar belakang ini, sudah hadir di tengah-tengah kita, Idearan dan Siaga yang melebur gagasan dalam sebuah movement yang luar biasa. Kali ini kita bertemu dengan Bunda Safritariana dari Idearan dan juga Ivan Mulyadi dari Siaga. Halo, Halo semua. bagaimana? Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Baik, baik. Alhamdulillah, ini semangatnya luar biasa hari ini. Dan kebetulan hari ini hari yang baik karena bertepatan juga dengan Hari Raya Waisak ya, Hari Kebaikan. Ya, Wah, tuh. ini semoga hari ini betul-betul berkah untuk kita semua dan umat yang ada. Baik, boleh Amin. Amin. diceritakan untuk sedikit buat teman-teman yang ada di rumah, Bunda Safrita ataupun Bang Ivan, tentang inspirasiku ini seperti apa? Dari konsepnya seperti apa? Mungkin Bunda Rita bisa menjawab. Oke, aku mulai dulu ya. Sebetulnya kalau kita mau bahas ya, ini situasi yang agak sentimental buat Ivan tentunya, buat aku juga, karena kita tidak pernah membayangkan akan menghasilkan sesuatu seperti ini. Tapi ketika satu siang, 21 April tuh hari Kartini, Ivan menelpon aku kalau aku runut di WhatsApp call pukul 12 lewat 57, cuma mau bilang, Mbak, gue punya gagasan dan ini gue belum cerita sama siapa-siapa, baru sama lo. Kayak gimana, Van, gagasannya? Ivan cerita. Loh, Van, kita udah bikin kok. Idearan udah bikin Zoom Fit online, udah bikin Idea Talks online, kata Ivan. Kita juga udah bikin, Siaga juga udah bikin. Tapi gagasannya adalah mengkolaborasikan ide-ide kita menjadi satu wadah yang siapapun sepanjang dia punya minat yang sama untuk mengekspos kapasitas mereka lewat jalur online, sepanjang kita masih bisa belum ketemu, kenapa enggak? Jadi semua bisa lebih terstruktur kira-kira seperti itu, dan banyak kepentingan orang yang mungkin nanti bisa kita tampung, sehingga satu saat ini pun akan menjadi wadah yang bisa membuat, apakah itu para coach, apakah itu para instruktur, apakah itu para peserta anggota gym manapun, itu bisa berkumpul di sini, dan terutama lagi adalah komunitas. Aku bilang, Van, itu gagasan keren banget. Aku bilang, oke, besoknya kita langsung meeting. Siaga dan Idearan langsung meeting, nggak pakai jeda, langsung menggagas konsep, bikin paperwork, semua pekerjaan dimulai, terus platformnya juga sama Ivan langsung diurusin, terus tim-tim back office kita juga semua langsung bekerja, and then this is the day. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi Luar momentumnya biasa. memang di 21 April itu ya. Iya, iya, agak Emosional ya mengharukan rasanya ya. sebetulnya. Agak mengharukan Jadi sebetulnya. memang Dan aku betul. ketika kita habis meeting pertama, aku langsung bikin IG story. IG storyku kita post, kita capture kan, habis meeting aku bilang kita capture ini sejarah. Kita capture, aku posting di IG story. IG storyku begini, Dok. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Itu bukan kalimat gue, itu Oh, ya. kalimat Bung Oh ya, Karno. kalimat Tapi Bung Karno spiritnya, betul. spiritnya adalah anak muda itu punya energi. Karena itu juga hashtag kita energy for others kan. Anak Benar. muda itu punya energi. Jadi energinya ini harus ketemu, bisa nembus tembok. Sekarang tuh boleh dibilang kita kayak orang sedang dihadapkan pada satu tembok tebal, yang kalau kita nggak punya gagasan, kita terkurung. Tapi kalau kita punya gagasan dan upaya, kita terserah. Mau nyebrang ke sana, kita mau naikin tembok, berarti kita bikin tangga.
Kita mau lewat samping, kita mesti jalan menyusuri tepian tembok sampai ketemu pintu gerbang. Kira-kira seperti itu, dan itu upaya kita. Itu dari aku. Mungkin ada tambahan Oh, dari Ivan. ada tambahan dari Mas Ivan. Ini kenapa namanya Ya, inspirasi gitu? oke. Jadi sebetulnya ini penggagasnya pun juga dari senior. Saya sebut aja langsung ya, Abah ya. Makasih buat idenya. Tapi sebetulnya tadinya inspirasiku itu sebetulnya singkatan dari ada tiga katanya. Ada inspirasi, raksa, dan aksi. Jadi kan inspirasi ada inspirasi mau ngerjain apa. Terus raksa itu kan niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada inspirasi, kalau nggak ada aksi pun juga nggak akan terjadi. Nah, saya bilang ke Bunda Rita, Bun, inspirasiku, ya ku itu kan bisa nyata, kegiatannya bisa apapun itu kan. Misalnya apalagi sekarang dalam masa pandemi corona seperti ini, banyak orang yang melakukan donasi, yaitu salah satu aksi untuk kebaikan bersama buat sama. Karena memang betul waktu saya telepon Bunda Rita tuh saya berpikir, aduh ini kalau kayak begini terus seperti apa kondisinya kita nggak tahu seperti apa. Jadi dengan konsep akhirnya kita mencoba mengumpulkan komunitas atau ya ini sebagai ajang silaturahmi lah karena kita kalau misalnya kita berbicara event dan apa kita pasti kan ketemunya ya di event-event yang lain-lain tapi kan ini pasti kan balik-balik lagi sebagai sebuah kestrukturan sebuah bisnis. Tapi begitu kita berbicara seperti sekarang ini, seperti pandemik ini, semua orang semua sama. Semua orang rasanya sama, semua orang merasakan kesulitan yang sama, dan akhirnya saya bilang ke Bunda, Bun, ayo kita bikin sesuatu yuk, yang memang kita rasa ini bukan ajang-ajang apa-apa, ini cuma ya tempat silaturahmi, tempat kita akhirnya bisa berkolaborasi, dan saya sangat mengharapkan hopefully dari hari pertama yang baik ini kita mulai di hari Kartini, kita mulai day one pun di hari raya besar juga, di masa Waisak lagi puasa juga, bahkan kita ada batch kedua nantikan batch kedua kita di hari-hari besar. Kita harapkan sih dengan niatan baik ini semuanya bisa berbuah kebaikan juga buat semua. That's the concept. Betul. Oh, jadi konsepnya dari inspirasi, raksa, dan juga aksi. Jadi memang betul ya, kondisi seperti ini hampir dialami semua orang ya. Kita terbatas ruang dan waktu, tapi kalau kita punya pikiran tapi nggak ada aksi sama aja bohong ya. Dan ini diwujudkan oleh Bunda Safrita dan juga Ivan. Ini luar biasa ini. Saya masih berasa juga secara emosional konsep ini luar biasa menurut saya baru dan pertama dan kesempatan itu juga diberikan kepada saya sebagai host untuk perdana. Ini boleh dijelaskan juga. Apa beda sih konsepnya festival digital yang lain? Kan ada beberapa yang saya lihat, cuman konsep kita ini agak berbeda. Itu dari segi mana boleh dijelaskan sedikit? Boleh Mas Ivan atau Bunda Rita? Oke, kalau kita pasti berangkat dari diferensiasi. Kekuatan kita niche marketnya kuat. Jadi kalau dari statistik data yang kita punya, di Idea Run itu komunitas yang biasa bergabung dengan race kita itu kalau kemarin kita baru kumpulin seluruh komunitas yang pernah join di race kita, dan insya Allah datanya kita udah filter sehingga tidak overlapping, itu lebih dari 400.000. Lebih dari 400.000 data. Jadi itu adalah marketnya kita. Kemudian bedanya dengan yang lain, sebenarnya sih kita belum melihat ada kompetitor yang head to head banget sama kita ya. Jadi kita memang masih jalan sendiri. Tapi kita yakin kita memang perlu kompetitor untuk terus-menerus kita mengembangkan diri. Cuma diferensiasi kita adalah itu tadi, kita main di basis komunitas, kemudian komunitasnya itu tidak semata-mata komunitas lari, karena kita main di wellness itu ada banyak, ada mungkin kalau dari olah fisiknya ada lari, ada yoga, ada sepeda, ada macam-macam ya, yang nanti workout yang nanti bisa bergabung dengan kita. Kemudian kalau dari sisi nutrisi, itu nanti siang, sebentar lagi kan kita ada juga kelas khusus nutrisi itu ya, akan menampilkan menu sehat buka puasa. Nah itu juga bagian dari upaya untuk mencapai wellness. Nanti ada informasi, ada edukasi bahwa buka puasa jangan main hantam aja makanan, harus seperti apa. Kemudian dari sisi edukasi nanti kita akan ada konten-konten yang terarah
untuk itu. Kemudian juga dari sisi lingkungan hidup, juga lingkungan juga menjadi bagian dari wellness, termasuk lingkungan hidup juga nanti kita akan ada konten seperti itu. Jadi kalau dari sisi diferensiasi, kita yang jelas tidak main di satu komunitas, kita main di beragam komunitas yang insya Allah kemarin kita udah mulai sebarin e-flyer, mereka responnya positif, bahkan boleh dibilang udah minta segera mereka direspon harus ngapain gitu kira-kira, bukan hanya di Jakarta, Jabodetabek ya, Dok, tapi seluruh Indonesia gitu. Kemudian kita tidak tertutup kemungkinan turun juga ke bumi kalau situasi udah normal. Artinya kita mungkin nanti akan off air mengikuti kebutuhan dari segmen target marketnya kita, mengikuti juga kebutuhan dari brand-brand yang akan join dengan kita. Insya Allah pada yang akan datang sudah ada beberapa brand yang akan join sama kita. Itu mereka kalau sudah dari nggak sisi sabar pengen diferensiasi. join Yang jelas ya. ini adalah ya, mereka udah nggak sabar pengen join. Kita juga udah bikin banyak konten dan beruntung banget tim-tim kita itu kompak banget, solid banget, dan semua keras, pekerja cerdas. Jadi boleh dibilang kita praktis tidak ada mudah mencapai aman karena masing-masing paham skill-nya, kapasitasnya, dan langsung dirumuskan, ketemu rumusannya. Jadi saling kasih masukan, tapi ibaratnya udah kayak dimudahkan banget ya, Van ya, kayak dimudahkan banget kira-kira itu deh. Diferensiasi pasti akan ketemu karena merah ke situ. Ya. Jadi salah satu kekuatannya memang tim yang solid, mudah gampang aksinya gitu ya. Udah terbiasa lah untuk seperti konsep-konsep baru seperti ini, sudah biasa ngerjain. Terus ini kalau mungkin cara teknis Mas Ivan, ini kan platformnya sementara saat ini masih di IG Live. Apakah ada kemungkinan untuk dikembangkan ke platform lain gitu? Ya, betul. Jadi sebetulnya karena gini, jadi kan kita ini kan dalam kondisi masa seperti ini, kita semua sekarang jadi mengerti teknologi karena online semuanya. Betul. Dan ternyata akhirnya kita melihat ada peluang dari sisi IT pun yang sangat bisa digunakan untuk kita reach out di luar kapasitas kita sebagai individu. Kayak misalkan kita besarnya di Jakarta, tapi ternyata kayak saya kadang bikin seminar live IG dan lain-lain, ternyata tuh banyak mau ngikut. Kemarin ada yang dari Papua, dari Semarang, dari Kalimantan, yang itu kan suatu hal yang nggak bisa kita lakukan. Nah, konsepnya ini adalah dengan IT terus terang, betul, ini akan ada platform di YouTube-nya nantinya juga. Nanti kan tayangan live kita secara di YouTube, tapi setelah ini kan tayangan perdana yang akan kami record, nanti bisa langsung klik bio YouTube-nya, channelnya di mana, di bio Inspirasiku di Instagram-nya. Nah, di situ nanti kita akan masukkan semua konten-konten. Nah, sedikit menambahkan yang tadi Bunda Rita sebutkan, konsep wellness ini tuh kita tahunya tuh wellness itu adalah olahraga, tapi nanti teman-teman yang nonton perhatikan tayangan kita selama 2 hari ini, ternyata wellness itu konsepnya sangat luas, bahkan ada kayak keagamaan. Bahkan saya sangat menunggu tentang cerita salah satu narasumber nanti sore, ada Hendra Wijaya, pada saat dia melakukan trail marathon dan lain-lainnya, dia tidak melupakan sholat 5 waktu. Itu saya sangat amazed. Luar biasa itu. Dan nanti setelah ini kita akan ada diskusi dengan Fedi Fianto tentang ngomongin tentang dia adalah extreme sport enthusiast yang ketika dia kan waktu itu kan full marathon di Kutub Utara. Nah, itu kan kebayangkan mentalnya kita tuh mungkin sama kayak dia waktu itu di sana kan. Gak kelar-kelar nih, kayak misalnya sekarang kasus corona gak kelar-kelar, atau kalau di sana dulu dia mungkin kedinginan, tapi akhirnya kan bisa dilalui. Itu kan berarti adalah kayak semacam mental yang harus dipupuk, gak cuma fisik. Nah, ini konsep wellness itu beragam banget, menambahkan Bunda Rita tadi. Jadi memang konsep wellness ini luas banget cakupannya ya, nggak hanya terbatas kalau yang olahraga aja, ternyata dari nutrisi, segi keagamaannya juga ya, dari hubungan sama Tuhan mungkin. Dan juga dompet. Oh ya, nanti betul. Ada sisi juga. Betul. Ada sesinya juga nanti ya. Ada sisi belajar. Ada dong, finance.
Iya. Ini saya nggak sabar ini. Saya sudah lihat timeline-nya ada beberapa. Waduh, ternyata betul yang disampaikan Mas Ivan tadi. Luas banget ini soal wellness itu. Nggak hanya soal olahraga bergerak, tapi juga soal betul keuangan, Tuhan, dan lain-lainnya. Nutrisi. Bunda Rita, ini ada sedikit pertanyaan. Perbedaan kan ada siaga dan juga edaran ini berbeda, basicnya awalnya berbeda. Bagaimana menyatukan ini visinya dengan konsep pembagian? Konsep kerjanya seperti Bunda? apa? Oke. Bener, kita berbeda sisi di awalnya ya. Tapi kita punya persamaan di basis targetnya. Karena itu juga sebetulnya kita udah sering ketemu di lapangan dengan Ivan untuk beberapa race. Kemudian awal pertemuan banget dengan Ivan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, Van ya. Ketika Ivan menawarkan konsep siaga untuk diaplikasikan di race. Jadi aku juga ya, apa yang kita lakukan hari ini belum tentu manfaat langsung kita rasakan hari ini. Jadi sama kayak pertemuan dengan Ivan. Ketemu Ivan tuh mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu, udah cukup lama. Waktu itu menggagas bagaimana siaga bisa di race-nya Idearan. Cuma eksekusinya kan tidak serta-merta begitu aja bisa terjadi. Nah, pertemuan 2-3 tahun yang lalu baru faedahnya secara signifikan hari ini. Jadi perbedaannya justru memperkaya, Dok. Perbedaan itu justru memperkaya. Kebetulan juga siaga basis aktivitasnya banyak di IT. Di Idearan kita dari kegiatan race itu basis IT kita juga cukup dominan, terutama pada saat kita registrasi sama eksekusi hari H. Kebetulan juga Idearan kan tenaga intinya kita di dalam ada 21 orang kan ya, Dok. Nah, itu beragam kapasitas pengalaman masa lalu ya kan. Ada yang pernah di rumah produksi, ada yang pernah di majalah, tabloid ternama, seperti itu. Aku sendiri juga punya pengalaman cukup beragam, mulai dari wartawan majalah berita, kemudian PR yang banyak menghandle IPO, sampai saat ini juga aku masih handle litigasi untuk PR, kemudian penulis buku. Nah, itu semua memperkaya apa yang menjadi sesuatu yang kita formulasikan hari ini. Di sisi Ivan juga begitu. Ivan sama aku umurnya beda jauh, tapi aku banget emang punya daya adaptasi yang cukup baik dengan anak-anak generasi milenial, dan aku menyebut diriku, mungkin aku di generasi boomers ya, baby boomers ya, tapi aku mungkin level yang zoomersnya. Jadi tetap menyeberang ke dunia digital migran kira-kira seperti. Jadi aku bisa nyambung diskusi dengan generasinya Ivan, dan ini akhirnya membuat kita tidak menemukan perbedaan, Dok. Semua perbedaan itu kita lebur menjadi satu karya gitu. Dan kita yang nggak sabar banget sih nunggu sebetulnya. Yang kita nggak sabar banget sebenarnya menunggu bukan apa yang kita lakukan saat ini, adalah bagaimana nanti komunitas bergabung dengan kita. Saya udah nggak sabar ini. Jadi justru perbedaan yang ada itu bukannya saling alasan untuk berbeda gimana ya, tapi terus saling menguatkan, saling mengisi ruang-ruang yang ada hingga konsep ini akhirnya betul terbentuk. Begitu ya Mas Ivan ya? Ada tambahan mungkin Mas Ivan? Betul, saya memang kalau konsepnya, kalau tadi kan Bunda Rita bercerita siapa itu Idearan. Izinkan saya untuk menceritakan siapa ini siaga. Sebetulnya siaga ini sendiri sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang kami lakukan sekarang ini, terus terang. Jadi sebetulnya kami ini melakukan kegiatan mengedukasi masyarakat tentang pertolongan pertama, tentang CPR buat masyarakat awam, dan karena konteksnya di Indonesia itu sangat masih minim pengetahuan seperti ini. Makanya kami tadi Bunda Rita bilang ada cross yang terjadi adalah karena target kami pun komunitas, di mana kami juga memperhatikan banyak komunitas olahraga pun yang kadang-kadang overtraining nih, over exercise, yang akhirnya
Ya seperti kita tahu juga berita-berita di tahun-tahun sebelumnya berapa banyak pelari yang misalnya meninggal di lapangan dan lain-lain. Ini kan semua karena terjadi misalnya karena dia tidak mendengarkan, cannot listen to your body-nya dia sendiri, atau satu sisi tidak ada pertolongan yang datang dari orang terdekat. Nah, makanya saya menciptakan Siaga bersama dengan IT yang memang kami harapkan bisa menjadi panic button. Nah, sebetulnya udah kami bangun 3 tahun ini, ketemu di event race dan lain-lain, ketemu dengan Bunda Rita, ya terjadilah pandemik seperti ini. Itu saya bilang, Bun, kalau kayak begini terus kita harus berkolaborasi, karena kan cross section kita sama. Nah, oke, Van, apa yang harus kita lakukan? Kamu ngerjain apa? Saya ngerjain apa? Ya udah. Makanya dalam hal ini kami sangat tidak bertumpang tindih dengan Bunda, karena memang kami sebetulnya pelengkap, karena kami adalah IT company background-nya. Jadi dengan ini ya akhirnya semua melengkapi satu sama lain. So this is the point of kolaborasi kan. Kolaborasi bukan untuk serang satu sama lain, tapi berkolaborasi untuk meng-create something. Nah, inilah yang kami juga harapkan melalui gerakan ini, yang kayak tadi Bunda Rita bilang, kita juga menunggu nih apa yang terjadi dengan kolaborasi para komunitas ini. Itu yang kita mau tunggu. Betul. The point of collaboration ya. Jadi ini the power of collaboration. Dan ini sedikit pertanyaan terakhir. Apakah festival ini akan diadakan rutin dan kedepannya itu seperti apa schedule-nya? Boleh diberikan gambaran? Entah siapa? Bunda Rita? Oke, ya boleh. Jadi memang kita seperti tadi Ivan, kita merespon situasi pandemik ya. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan dan memang kita goalnya adalah ini akan berkelanjutan. Karena apa? Pada saat nanti situasi selesai, kita sudah engage dengan tentu needs-nya akan muncul. Jadi kita nggak bertanggung jawab deh kalau tiba-tiba nih mereka begitu. Dan ini kan borderless, Dok. Jadi kita nggak berpikir bahwa ini cuma situasi di Jabodetabek. Kita berpikir bahwa kita bisa engage ke pojok-pojok pelosok Nusantara, atau mungkin ada orang yang bekerja di RIK, dia butuh komunikasi untuk berolahraga, bergerak, mendapatkan informasi. Ada orang kerja di tengah hutan, sepanjang dia punya internet, dia bisa tetap terakses ke kondisi kekinian. Jadi kayaknya kalau kita langsung balik kanan, ninggalin begitu situasi normal, kemungkinan besar kan investasi energi dan pengetahuan kita untuk membangun ininya udah cukup ini, Dok, udah cukup banyak. Jadi kalau kita tinggalin begitu aja sayang. SDM kita juga udah mulai mapan kan, sayang gitu. Betul. Malah saya menangkap ini justru menjadi setelah ini ada the new normal mungkin, Bun. Iya, bisa jadi. Iya betul, the new normal pasti ini jadi needs. Ya. Ini jadi needs, insya Allah. Semangat. Insya Allah, betul sih bisa ya. Dan ini betul-betul, ini saya garis bawahi, ini borderless. Tidak ada batasan ruang dan waktu, sama jaringannya ready ya. Itu adalah masalah. Izin Mas Ivan dan Bunda Rita, karena kali ini sebagai opening kita cukup terbatas waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan last ini, Mas Ivan, silakan, ada yang ingin disampaikan sebelumnya. Saya berikan floor dulu ke Bunda Rita. Oke, silakan Bunda Rita. Oke. Kalau dari aku cuma mau bilang dengan segala kerendahan hati, kolaborasi ini ditujukan untuk manfaat buat kita semua. Jadi kita ingin tidak ada situasi yang merasa berpikir bahwa ini cuma buat kelompok ini cuma buat kelompok ini buat semua. Komunitas silakan join. Any komunitas silakan join, kita dengan tangan terbuka akan welcome ya, itu aja, jangan ragu-ragu. Jadi terbuka untuk siapa saja. Silakan Mas Ivan, ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih sebetulnya pesannya adalah sama kayak Bunda Rita, cuma saya ingin menambahkan bahwa berhubung pasti kan ada orang yang mempunyai ekspektasi tinggi dan lain-lainnya ya. Memang ini kayak tadi Mas Edo tadi bilang, the new normal. Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan inovasi-inovasi melalui teknologi dan lain-lainnya. Tapi memang kami terus berusaha sebaik mungkin
untuk memberikan yang terbaik. Dan pastinya kayak tadi Bunda Rita tadi bilang, ini bukan apa-apa, tapi ini adalah suatu wadah kita berkumpul. Karena kita belum bisa berkumpul secara offline, kita kumpul dulu online. Nah, itulah message dari saya. So, please, any community, please contact kami, feel free, dan kami dengan tangan terbuka untuk menyambutnya. Terima kasih. Wah, terima kasih Bunda Rita untuk waktu dan kesempatannya. Bagi saya ini luar biasa. Ini betul-betul sesuai dengan tagline-nya Energy for Others. Ini membawa energi baru buat kita semua dan sangat terbuka untuk komunitas di mana pun ada. Tidak teruang dan waktu, silahkan bergabung dan bisa hubungi langsung ke info. Saya kira cukup. Terima kasih lagi untuk Bunda Rita dan Mas Ivan untuk waktunya. Selanjutnya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih ada acara lagi. Saya Edo Budiman mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah di. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Ivan. Terima kasih.